Perkenalkan, nama saya Suryani SPDK dengan nomor induk 152501042693. Saya adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Saya mengajar di SDN 010 Buangin, Desa Buangin, Kecamatan Rantai Bulahan Timur, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Saya adalah mahasiswi TTG pada LPTK IAKN Ambon. Saya akan melaksanakan praktek uji kinerja pada tanggal 10 Oktober 2025 dan saya akan mengajar di kelas 4 dengan tema Allah adalah Gembalaku yang baik. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi. Mari bersama lakukan firman Tuhan, jauhi dosa. Yesus, Yes, dosa. no. Oke, silakan duduk. Ya, sekarang kita akan belajar tentang pendidikan agama Kristen. Dan sebelum kita memulai pelajaran kita sebagai umat Kristen, kita akan terlebih dahulu memuji nama Tuhan melalui sebuah lagu. Dan sesudah itu kita akan berdoa. Ya, berdiri semua. Ya, selanjutnya kita akan dipimpin oleh Alicia dalam doa pembukaan. Silakan Alicia maju ke depan. Mari kita berdoa kepada Musibah, Allah Musibah melalui Yesus Kristus. Dan Tuhan di pagi hari ini kami akan belajar. Berkati pelajaran ini dikatakan sampai ke yang kami. Ini adalah Tuhan, aku satu-satu di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih. Ya, sekarang silakan duduk kembali. Ya, sekarang dengarkan dulu ya. Alicia Wilona, Hadir Bu, Dirga Pratama, hadir Bu, Penetus, Sakti, Lorenzi, hadir Bu, Indonesia, hadir Bu, Liswanto, hadir Bu, Marcella, hadir Bu, Marcel, hadir Bu, Restu, hadir Bu, Siren. hadir Bu. Ya, terima kasih atas kehadiran kalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran utama?
Siap. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan belajar. Kita mempelajari tentang pelajaran agama dengan tema Allah berlaku yang baik. Tema kita dengan Allah berlaku yang baik ini melalui bacaan Alkitab dari Mazmur 23. Ya, jadi kita akan mempelajari bagaimana pemeliharaan Allah sebagai gembala yang baik yang berlangsung seumur hidup manusia. Jadi sebelum kita lebih jauh membahas tentang materi kita pada hari ini, di sini ada pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Pertanyaan yang pertama, pernahkah kamu menjumpai gembala yang sedang mengiring ternak di sekitar lingkungan tempat tinggalmu? Pertanyaan kedua, apa yang kamu lakukan ketika menjadi anak seorang gembala yang baik dan setia? Ya. Kemudian tentunya akan membantu orang tua. Jadi pada pelajaran keempat ini kita akan belajar tentang Allah adalah gembala yang baik. Pada pelajaran ini kita akan mencermati teks Alkitab, mencermati cerita Alkitab dan melakukan berbagai macam aktivitas lainnya. Dan setelah kita mempelajari pelajaran ini, kalian dapat memahami bahwa Allah adalah gembala yang baik dan dapat menyatakan rasa terima kasih kalian memiliki Allah sebagai gembala yang baik. Dan tujuan pelajaran kita dalam materi ini, yang pertama, kalian akan mampu menuliskan ciri-ciri gembala yang baik dan dihubungkan dengan Mazmur 23. Kemudian yang kedua, kalian akan mampu menjelaskan apa yang dialami oleh seekor domba jika memiliki gembala yang baik. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menjelaskan pengenalan akan pemeliharaan Allah dalam hidup pribadinya sebagai gembala yang baik. Kemudian yang keempat, kalian dapat menunjukkan rasa syukur atas berkat pemeliharaan Tuhan yang setia dan mulia dalam hidup manusia. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang kalian akan membuka Alkitab Mazmur 23. Kita akan membuka Alkitab kita dari Mazmur 23. Sudah dapat semua? Silakan membaca mulai dari Dirga. Bertanya berdiri. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Berikut. Ia meninggalkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Berikut. Ia meninggalkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Berikut. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kedalaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Peganganmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku.
menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, dan kau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemakmuran dilakukan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, terima kasih. Jadi teman-teman Tuhan yang menjadi pelajaran kita pada pagi ini. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari dari Mazmur 23 ini dari ayat 1 sampai 6. Tuhan gembalaku yang baik. Ya, jadi penulis kitab Mazmur menggambarkan karakter Allah sebagai Allah pemelihara dengan sosok gembala yang mensejahterakan dan melindungi. Gembala yang menjamin kehidupan dengan menyediakan makanan dan minuman, menyegarkan, membimbing dan memimpin di jalan yang benar. Dialah juga gembala yang memberikan jaminan perlindungan keamanan, yaitu keselamatan. Ada 4 hal yang diberikan oleh seorang gembala sebagai gembala yang baik kepada domba-dombanya menurut Mazmur 23 yang telah kita bacakan tadi. Yang pertama, bahwa Allah memberikan kecukupan. Yang kedua, Allah memberikan kesegaran dan kepuasan. Yang ketiga, sebagai gembala memberikan pimpinan. Kemudian yang keempat, memberikan masa depan yang baik. Dan selanjutnya kita akan mencermati cerita tentang Daud yang kita telah bacakan tadi. Ya, jadi dalam bacaan kita tadi di situ diceritakan tentang Raja Daud. Jadi Raja Daud ini sebelum menjadi seorang raja, Daud menggembalakan domba-domba ayahnya yang bernama Isai. Daud adalah seorang gembala yang baik, dan saat domba-domba yang dijaganya berbaring di rerumputan, Daud suka bermain kecapi dan menyanyi. Ia membawa domba-dombanya kepada yang berumput hijau agar mereka mendapatkan makanan. Dan jika ada domba-domba yang tersesat, apa yang dilakukan oleh Daud mencari sampai mendapatkannya. Daud bahkan sering menuntun domba-dombanya untuk mendapatkan air minum ketika ada serigala yang akan menyerang. Dan Daud ini mengejar serigala itu dan membunuhnya. Dan pekerjaan mengurus domba tidak selalu mudah bagi Daud, namun Allah menolong Daud dan memberikan kekuatan kepadanya. Jadi telah penjelasan sedikit tentang cerita Raja Daud. Selanjutnya kita akan melihat video yang menggambarkan tentang seorang gembala.
Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntut aku di jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah gelap, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau sertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan garam bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam nama Tuhan sepanjang masa. Ya, sekarang kita akan belajar bagaimana peran Allah sebagai gembala yang baik. Ya, jadi peran Allah sebagai gembala yang baik, bahwa Allah pemelihara digambarkan oleh Raja Daud dalam kitab Mazmur 23 seperti seorang gembala. Gembala adalah sosok yang memperhatikan domba-domba yang dipimpinnya. Domba yang dimaksud adalah siapa? Manusia. Jadi domba yang dimaksud adalah manusia, termasuk kalian semua. Allah adalah gembala yang mengenal dengan baik domba-dombanya atau orang-orang yang dipimpinnya dan semua ciptaannya termasuk kalian. Jadi diketahui oleh Allah bahwa kalian ini adalah domba-domba. Dan sebagai gembala yang baik, Allah memberimu makanan dan minuman. Allah mencukupikan kebutuhan jasmani kalian melalui orang-orang yang merawat dan mendidik. Allah sebagai gembala yang baik akan selalu menuntun kalian di jalan yang benar. Kalian harus yakin bahwa Allah memimpin kalian dan menjaga setiap langkah kalian dimanapun kalian berada. Jadi teladanilah Daud yang meyakini bahwa Allah adalah gembala yang baik, dan gembala yang baik yaitu Allah akan sangat gembira jika domba-domba yang dituntunnya yaitu kalian hidup mengikuti jalan. Ya, jadi setelah kita belajar tentang Daud dan peran Allah sebagai gembala yang baik, ada yang mau bertanya dari materi yang kita pelajari tadi? Siapa yang mau bertanya? Ayo angkat tangannya. Kalau ada yang kurang berat, bisa ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Ya, terima kasih. Kalau tidak ada, sekarang kita akan menjawab pertanyaan. Jadi di sini ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ya, di sini ada soal yang akan dijawab. Ya, coba lihat soalnya.
guru. Di situ ada nama dan kelas. Ya, pertanyaannya, tulislah ciri-ciri gembala yang baik menurut Mazmur 23. Tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, menurut kalian, apa yang dapat dialami seekor domba jika memiliki gembala yang baik? Jadi buka kembali Alkitabnya Mazmur 23. Di situ dituliskan apa yang dituliskan oleh Daud tentang ciri-ciri gembala yang baik. Jangan lupa tulis namanya ya. Tulis namanya. Yang sudah boleh dikumpul. Sudah selesai semua? Tulis ayat hafalannya untuk bertemu Amsal pasal 10 ayat 31a. Ya, sekarang tulis, mulut orang benar mengeluarkan hikmah. Amsal 10 ayat 31a. Ya, selanjutnya kita masuk pada kesimpulan materi pelajaran yang kita sudah pelajari. Ya, di sini ada kesimpulan. Ya, lihat kesimpulannya. Gembala yang baik yaitu Allah akan selalu memelihara kalian. Allah menjamin kebutuhan jasmani
hidup kalian. Allah menghendaki setiap orang untuk setia mengikuti jalannya, dan sebagai ungkapan terima kasih atas pemeliharaan Allah dalam hidup kalian, kalian harus taat dan berterima kasih kepada Allah yang memelihara hidup kalian. Jadi itulah kesimpulan dari materi pelajaran yang kita pelajari pada kali ini. Ya, untuk menutup pelajaran kita, mari kita memuji Tuhan dan berdoa. Nah, sekarang berdiri semua. Yang dipimpin oleh Marcel, disilakan Marcel maju ke depan untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, Tuhan kami sudah dari anakmu dari Kudus. Tuhan, ini kami telah menyelesaikan pembelajaran ini. Berkat pembelajaran ini dapat menjadi kami berdoa dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kalau kami selalu diciptakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Allah sudah. Amin. Jadi diucapkan banyak terima kasih kepada anak-anakku semuanya atas ketekunannya dalam mengikuti pelajaran pada hari ini, dan kiranya apa yang kalian pelajari dapat dipraktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Pelajaran kita telah selesai. Tuhan memberkati.